Pak dokter. Nah, akhirnya dia ngeluh lah BPJS lama, katanya prosesnya lama, ini itu. Terus Viral lah, ya kan? Udah setelah viral, langsunglah dokter memutuskan untuk tidak boleh memakai BPJS lagi. tidak boleh memakai BPJS karena udah ada duitnya. Karena ada uangnya, terus mungkin karena ya ini tindak kriminal itu bunda. Hmm, oh gitu. Jadi kalau kasus masalah si Aji itu gimana selanjutnya? Wah kalau aja aku nggak tahu bunda. Oh nggak tahu, ya nggak usah, kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Oh jadi sekarang jadi ayam setan. Terus berarti sekarang udah selesai ya? Udah, aku tinggal menunggu aja keputusannya seperti apa. Tapi kalau aku pastikan duitnya masih ada di aku, di yayasan, utuh, nggak kurang seperak pun. Jadi kalau misalnya nanti mau diambil pengadilan, diambil ke Mensos atau siapapun silakan. Silahkan, Betul. silahkan. Karena itu bukan hak kamu, silahkan. Betul. Lebih baik Tugas. begitu. Jadi gini, uang itu ada di yayasan kamu, Betul. biar lebih kuat. Jadi perlu proses gitu. Karena tidak bisa kamu kasih ke sembarang orang, karena nanti karena kita juga harus memikirkan para donasi yang memberikan ini kan, mereka bersuara juga, setidaknya mereka komentar di mana-mana. Mereka juga nggak mau dong uang itu lari kemana-mana, dan mereka juga nggak mau lagi ngasih ke si Agus karena mereka udah kayak ini kita bantu tapi nggak tahu berterima kasih. Ya Bunda, karena waktu dari awal kita mengamankan uang itu karena ada dugaan uang itu disalahgunakan. Iya. Jadi Apa kayak aja yang udah beli, apa aja yang udah dipakai sama si Agus tanpa tanpa memberitahu. yang dipakai yang dipakai sama itu Bunda, anaknya Wawa. Kok Yang dipakai anaknya waktu make tanpa wawaknya tahu nggak? ini Bunda. Jadi jadi si Mas Agus itu diberikan kayak stroke atau buan gitu ya Bunda ya. Tunggu, Bunda potong dulu. Ketika uang donasi itu larinya kemana? Ke Agus apa ke kamu? Langsung ke Agus? Mas Agus. Ke rekening Agus langsung Hmm. 1,5. Ya, kurang lebih. Oh, Gitu. pantasan dia mau bikin poya-poya ya. Nah, terus lanjut. Awalnya itu masuk ke rekening yayasan. Nah, terus? Bang Denny itu kan nanya, Nov ini nanti dicantumin rekening yayasan ya? Iya Bang, siap Bang, makasih gitu. Ternyata saat di lokasi Mas Agus dan keluarganya minta untuk dicantumkan rekening dia aja. Tunggu. Jadi setelah habis dari prosket, apa namanya, prosket. Podcast. Nah, dari podcast itu, di luar itu si Agus sama Wawanya minta kayak gitu. Iya. Oh, udah nggak sabar gitu ya. Nengok angka 1,5 ya. Iya. Udah tuh. Udah berjalannya waktu kan aku lihat di YouTube Bang Densu kan, loh kok yang ini nomor rekening pribadi Mas Agus gitu, aku kaget gitu. Nah terus ya udah kita cuma bilang ya sudah nanti tolong aja kalau itu tolong transparan, terus supaya kita bisa monitor sama donatur, kita harus menginformasikan untuk apa. Iya dia jawab iya. Bun, terus udah gitu kita sempet ada dibohongin gitu Bun, donasi udah masuk 1 M lebih tapi dia bilang 500 juta. Kurang ajar. Memang nggak tahu malu, nggak tahu diri ya. Kan 500 juta aku pun udah seneng ya, aku ngomong alhamdulillah Bang Denso, makasih ya Bang, ini donasi udah terkumpul 500 juta gitu. Ya kita mengucapkan rasa terima kasih, tapi ternyata dalam 500 juta itu besokannya dia cerita, Mas Agusnya minta maaf Bun, pagi-pagi jam 6:30 dia nelfon, Tenovi, saya minta maaf gitu, sambil nangis-nangis. Sebenarnya donasi itu 1,4, sekian gitu. Ih, jahatnya ya. Jahat banget ya. Oh, jadi kamu tadi tuh ketika donasi itu dari si Denny ini langsung dapat uang donasi karena kan karena kan tuh ditayangkan di YouTube ya. Ya, betul. Terus terkumpul. Kamu nggak tahu sama sekali kalau itu 1,5. Nggak dikasih tahu. Kita tanya pun nggak dijawab-jawab. Waktu Udah awal. udah kelihatan ini ya. Terus akhirnya Kelihatan memang nggak pernah bersyukur ya. Udah tuh mau menipu-nipu lagi ya. Kita minta mutasi rekeningnya Bun. Akhirnya baru ketahuan. Mutasi itu artinya pembuktian yang udah dikeluarkan.
Iya betul. yang udah terpakai. Mutasi rekening. Oh, mutasi rekening. Jadi, Ya. oh gitu. Akhirnya dari rekening itu dari rekening kelihatan apa yang keluar. Kelihatan 250 juta ke istrinya. Terus 250 juta. Tunggu dulu, tunggu. Semangat ini semangat. 250 juta ke istrinya ya. dari Terus 1,5. dari 1,4 sekian. Oke, 250 ke istrinya. Ya, Mau ngapain? Mau beli apa? Dia beli layang-layang. katanya sih untuk di split kalau ada bayar yang mahal biar istrinya yang bayar gitu katanya. Bayar mahal seperti apa contohnya? Katanya untuk bayar-bayar rumah sakit yang mahal gitu. Padahal belum ke rumah sakit. Padahal dia pakai BPJS selama ini. Gitu. Nah, terus 90 juta sekian itu untuk bayar utang rumah itu, Bunda. Rumah yang mana? Rumahnya Wawa. Apa urusannya dengan duit itu? Makanya. Terus ada 50 juta buat kakaknya Mas Agus. Kakaknya lagi? Ya, Berapa? kakaknya Berapa? 50. 50 juta. Jadi 250 juta ditambah 90. 95.500. Ditambah lagi dengan 50. Ya. Jadi totalnya berapa semuanya itu? 400-an sekian. 400 sekian tanpa ada 400 sekian tapi bukan mata yang diurusin. Enggak, bukan makanya aku bingung kok dari 1,4 miliar lebih yang dipakai uang pribadi cuma 915.000. Sisanya pakai BPJS. Sedangkan aku mohon-mohon sama orang untuk pengobatannya. Gimana aku nggak sedih, Bunda? Aku sampai mohon-mohon sama orang supaya Mas Agus ini dapat bantuan gitu. Kita sampai bersurat, Bunda, ke sana ke sini, kita sampai nggak tidur, Bunda. Karena Ya kan Allah. kesian ya kita ya, maksudnya nggak gimana sih? Saya kan kemanusiaan, Bunda. Kadang kalau ada hal-hal Iya. kasus apa gitu sampai ke bawah-bawah dalam hari-hari kita pengen ini tuntas, ini selesai, Mas Agus bisa operasi, Capek bisa ya Nopi ya. Iya. Jadi Capek loh kamu itu sebenarnya loh. sampai ke titik ini kadang kayak jadi loh kok jadi kayak Ini ayam kadang-kadang memang setan ya ayamnya. Tolong ya jangan ayam muka. Kau kasih aja ke Mr. Bean ayam itu. gitu, Bunda. Jadi Ya sedih. mudah-mudahan semuanya memang kalau kita orang benar ya Nopi ya pasti Tuhan akan mendukung. Amin, amin. Iya. Tapi apapun itu sih nggak apa-apa, pembelajaran juga buat saya. Bisa-bisanya ya, bisa-bisanya dia nggak ngaku ya. 1,5 dibilangnya cuma 500 juta ya. Dari situ aja kelihatan piciknya ya. Udah Itu nggak ada- jujur ya. Itu ada bukti chatnya, Bunda. Dia bilang 500 juta tuh ada bukti chatnya. Ya Allah, bisa ya kayak gitu ya. Padahal ngomongnya agama, padahal ngomongnya teriak-teriak Tuhan ya. Nah terus akhirnya gimana? Terus akhirnya Nopi ambil tuh duit. Bukan aku ambil, jadi karena kita nanya, Dipindahkan ke donasi. Jadi abis yang udah ketahuan yang 400 sekian terpakai, sisanya 1 M. iya 1 M, 1 M-an. Nah, terus ditanya, ini gimana, operasi belum, apa belum, itu kan dibahas tuh, Bunda. Bener. Bukan malah mikirin mata, malah mikirin bayar utang lah segala macam, rumah segala Uang macam, tuh- apa-apa yang dibeli. Uangku sudah dibagi-bagi, ini gimana ceritanya gitu. Nah, Udah dibagi-bagi duitnya ke kemana-mana, ke iya. keluarganya. Terus Emang keluarga akhirnya nggak tahu ditolong. Emang kamu salah Nopi membantu. Sebenarnya ya tapi semua tuh udah ini kali ya, udah memang jalannya ya. Iya betul. Kamu udah salah jalan. menolong orang loh. Iya. Tapi sudah jalannya, Bunda. Kalau nggak kayak gini mungkin kita nggak bisa lebih waspada untuk membantu orang. Bener. Nggak bisa menjadi Iya. Dan juga para donasi juga harus berhati-hati. Jangan sampai kedua kali ada orang yang ditolong seperti itu modelnya. Dia sebagai contoh. Ya, langsung seperti itulah manusia kadang nggak bersyukur. Udah ditolong, ya, bukan ngurusin mata yang buta, malah beli-beli entah nggak jelas. Udah tuh pakai nipu-nipu lagi. Mencoba untuk apa jatuhnya untuk nyelip-nyelipin duit, istilah kata orang Medan bilang itu kayak nyelip-nyelip, diselip-selipnya duit itu biar nggak ketahuan. Kan jahat. Itu manusia paling jahat seperti itu. Udah tuh kumpul duitnya 1,4, dibilangnya pula cuma 500. Kan jahat sekali mau ditelannya yang 1 miliar itu. Itulah.
Terus Tapi kamu dia ketika udah tuh akhirnya udah ke tahun itu terus gimana? terus pihak dari Mas Gary itu bilang ini mau gimana, akhirnya Mas Agus yang ngomong itu nggak ada kok pemaksaan Bunda, kan nggak mungkin kita ke bank nih Bunda, misalnya nih aku ke bank, aku mau mindahin dana misalnya 1 miliar, masa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin Bunda, nggak ada Gimana saya ulang kalimatnya Bunda kurang paham. Aku dilaporkan Bunda di kepolisian, katanya pemaksaan atas pemindahan uang itu, makanya aku dilaporin. Lah sekarang dipaksa gimana? Aku aja kan nggak ikut ke bank Bunda. Aku kuliah, kan aku lagi ada kuliah. Nah, dia datang sama Mas Gary ke bank. Nah, di bank itu kan ada SOP-nya Bunda. Nggak mungkin dong, maksudnya dipaksa-paksa, diseret-seret gitu, atau diancam-ancam, kan itu Ya nggak. pokoknya dipelintir lah gitu ya. Iya, dia pelintir, Jual katanya fitnah lah gitu ya. katanya kita ada pemaksaan, sedangkan yang di bank itu SOP-nya karena donasi karena dana yang dipindahkan 1 miliar Bunda, jadi ada manajernya yang turun Bunda. Ini ayam kadang-kadang nggak nampak muka aku ayam. Orang mau serius jadi nggak serius. Gimana Nopi ulang lagi sayang? Capek loh Nopi ini merepet. Apa tadi? Jadi pas pada saat pemindahan dana itu dari rekening Mas Agus ke yayasan itu manajernya turun Bunda, manajer sama tellernya Manajer turun. siapa? Manajer bank. Manajer banknya langsung turun. Iya, kan Sementara ditanya nggak ada kamu di situ. kan yang mindahin kan Mas Agus. Dia pinter juga dia yang mindahkan duit sama siapa dia? Oh enggak, dia emang kesepakatannya dia mindahin Oh, uang gitu. ke yayasan. Jadi kan katanya dipaksa-paksa, sedangkan kan nggak ada yang maksa Bunda. Nggak ada pemaksaan tapi dibilangnya pemaksaan. Betul kan, Biar uang ditanya itu nggak sama jatuh ke tangan ini. Pinter betul kan, bener ya. ditanyakan sama manajernya, Bapak boleh tanya alasan memindahkan uang untuk apa? Iya, saya percayakan ke yayasan biar dikelola untuk pengobatan. Katanya gitu Bunda. Jadi Karena nggak ada kalau uang pemaksaan. segitu memang harus ketat pertanyaan, karena nggak biar tahu dari mana tuh duit gitu ya. Betul Bunda. Jadi kalau Dia misalnya takutnya dianggap pencucian duit gitu ya. betul Bunda, betul. Bagus itu terus. Betul. Ya sudah. Ya intinya pada saat selesai itu sempat ada makan gitu kan, si Mas Gary ngopi gitu, itu pun kan Mas Gary dibahas-bahas karena kopi nggak dibayar Bunda. Sampai ke sana-sana ya. Terus yang kasus yang ada Bunda dengar katanya, yang katanya hari pertama cuma dijemput naik mobil. Iya betul. Hari keduanya karena kan sibuk ya kamunya ya. Jadi Iya dan Bunda. harusnya nelpon kamu kan, tapi kan mereka bilang mereka nggak punya nomor telepon. Iya betul. Padahal mereka ada emang bagaimana nggak punya nomor telepon ketika yang anaknya si Wawa ngubungin kamu itu dari mana? Dari nomor telepon kan? Yang punya anaknya Wawa, istrinya Mas Agus nggak punya nomorku Bunda. Kenapa nggak bertanya? Nggak Ya punya dia nggak mulut? nanya sama aku. Lidahnya kepanjangan, nggak mau nanya. Nanya dong. Kan cari tahu. Apalagi ini kan berbentuk kayak kalau orang lagi kerepotan pasti cari tahu dong. Tanya sama sandarnya. Coba tanya sama anaknya Wawa. Tinggal tanya dong. Atau akhirnya bikinnya pakai Grab. Pakai Grab Bunda. Iya, kenapa nggak suruh pakai sapi? Tapi kan ada uang donasi Bunda dari kita 35 juta. Nah, uang itu digunakan untuk Grab kan, untuk bayar Grab segala macam kan. Terus kenapa mesti ngomong kayak gitu dia? Memang nggak tahu bersyukur. Hah? Apa-apa mau gratis. Udah dikasih gratis malah sih juga menolak. Kak, sini Kak. Ini Suruh anak naik aku. jet, suruh naik kapal. Siapa itu? Ini anak aku yang nomor 1. Halo, kok cantik kali. Hai, Hai siapa namanya? Zahra. Namanya Zahra. Ya Zahra. Orang mana dia? Orang Bekasi. Orang Bekasi. Ini salah satu anakmu. Ya, salah satu anak aku yang paling besar. Sukses selalu ya buat Nopi. Amin Bunda. Nah terus bahas lagi. Terus akhirnya yang udah akhirnya besoknya abis itu gimana? Abis yang dia naik mobil sendiri itu?
Ya nggak tahu bunda kok itu dibahas gitu, sedangkan dia nggak minta sama kita gitu. Kalaupun minta, kalau emang ada bunda mobil pasti akan kita berikan. Tapi aku pun kan setiap hari jalan bantu orang bunda. Terus aku ada tim juga, kadang antar jemput ODGJ kan ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi kita terbatas bunda, namanya kita sosial kan. Iya, emangnya mau ngurusin dia doang? Nah Kan itu nggak mungkin. Kan ada yang lain. Maksudnya kamu kan nggak mesti satu tangan. Tangan kamu kan cuma dua, nggak 1000 gitu loh. betul bunda ya. Iya kan? Tapi intinya mereka merasa kok cuman ngomong doang gitu kali ya. Nggak tahu sih bunda. Padahal udah dapat padahal udah megang 30 juta ya. 35 juta, 35. 35 udah ada duit di tangan 35 juta, ibarat kata udah nggak khawatir lagi kan mau naik Grab kayak mau naik unta kayak mau naik naik apa nih bajai kayak mau naik becak mesin kayak becak dayung kayak mau digendong naik gajah kayak nggak masalah sebenarnya, udah ada duit kan. Kenapa mesti dibahas yang masalah itu seakan-akan seakan-akan dia pingin mempermalukan kamu, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Iya. Iya sebenarnya. Gitu. Pokoknya sih kalau untuk aku pasti banyak banget yang nanya terkait apa kapok apa enggak gitu, bantu orang enggak kapok guys, karena yang namanya kebaikan itu kan kewajiban gitu. Jadi, untuk masalah ini ambil pelajaran aja bahwa manusia nggak ada yang sempurna, saya pun juga nggak sempurna, belajar Suruh naik ini Bung, suruh naik apa kan, suruh naik gonggong. Iya, maksudnya udah nggak, kalau nggak kan nggak mungkin setiap saat harus dijemput, kan udah ada duit dipakai. Memang ini apa namanya ya, memang udah niatnya memang udah nggak bener, udah mata duitan. Siapa kemarin bilang katanya kalau orang ditolong nggak atau ditolong udah mata duitan, udah jangan ditolong lagi. Terus sekarang di Indonesia jam berapa Nopi? jam 18.35 bunda. Oh, jam 8.13.05 ya. Oh. Itu bunda, makasih ya bunda udah ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama sayang. Terus besok rencananya mau kemana lagi? Istirahat Besok, dulu. itu diundang sama Bang Denny Sumargo. Iya, mudah-mudahan di situ bisa memecahkan. Pokoknya tetap pesan Bunda, tetap kamu seperti jadi diri kamu, punya prinsip. Ini lagi Bunda mau nanya tentang kata tujuhku turun itu kayak mana ceritanya? Klausul. Iya, yang kan ada yang bilang Bunda tuh Agus minta dikasih donasi 7 keturunan, kok enak betul. Kenapa nggak 10.000 keturunan? Itu ceritanya kayak mana? Jadi ini Bunda mau nanya, kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan ruangan itu? Dikarenakan apa? Yang pertama kondisi yang sangat tidak nyaman. Aku merasa diintimidasi. Betul. Sekarang kamu diserang di situ dan nggak ada yang buka mulut, ya. Nggak ada yang belain aku. Nggak ada yang belain kamu. Kamu ngomong sendiri. Yang lain cuma yang dua itu cuma bengong kayak orang blow on. Nggak ada reaksi. Nggak ada maksudnya ketika kamu bicara kamu dipatahkan sama yang situ. Tapi mereka diam aja. Bukannya bilang diam dulu mas, diam dulu ya ini biarkan Tete Nopi dulu berbicara. Ini seperti kayak nggak ada reaksi, nggak ada ini ya. Di situ juga Bunda gelem banget, memang harus tinggalkan. Kalau aku di situ udah aku banting gelas, tinggalkan langsung lari aku keluar. Nggak teksi aku pulang tidur. Nah itu karena kamu merasa udah nggak nyaman, terintimidasi, apalagi. Ditambah ada yang aku ngerasa aku tidak sepakat Bunda. Karena oh ya, kan karena waktu mediasi pertama itu kan cuma ada dua Bunda, dua poin dalam kesepakatan. Nah tiba-tiba ada penambahan yang aku ngerasa sebenarnya aku dari awal sudah tidak setuju Bunda gitu. Terus pada saat kita datang pun kita dibilang katanya untuk datang tapi belum tentu tanda tangan gitu Bunda. Tanda tangan itu apa yang perlu ditandatanganin? Tanda tangan kesepakatan, janjinya itu tanda tangan. Isinya apa itu? Iya itu ada 4 poin Bunda.
Ada 4 poin. Nah, terus pokoknya dalam poin itu intinya saya masih berharap Bang Denny Sumargo itu dilibatkan karena beliau nih adanya uang donasi 1,4 sekian miliar. Kita kan nggak boleh ngilangin kebaikan dia juga gitu. Bener, tahu Jadi diri lah ya. Kalau nggak kena dia juga nggak terkumpul tuh 1,5. Terus betul. Jadi saya mau dia dilibatkan itu pertama. Terus yang kedua, kita mau ini pembahasan atau apa namanya tanda tangannya itu di Kemensos Bunda. Gitu. Kok yang tadinya bilangnya hanya membahas tentang kesepakatan tiba-tiba dipaksa untuk tanda tangan gitu Bunda. oh gitu. Tapi Jadi nggak ada terkait dengan yang masalah 7 keturunan itu nggak ada. Itu apa gimana? Itu hanya isu belakan apa ada? klausul itu emang benar Bunda itu ada, tapi saya kaget juga. Siapa yang membuat kalimat? Siapa yang membuat kayak gitu? Kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masalah 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. Bukan 7 keturunan Bunda. Jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya Bunda, kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku Bunda. Hah? PH aku. Oh oke, terus Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju Bunda. Kan aku iya nggak ada. enak betul dong. Kok enak benar. Iya. Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka? Hah? Betul. Orang juga cari duit untuk makan, untuk tidur, untuk nyenyak, untuk bayar rumah, atau segala macam. Masa untuk orang enak betul. Untung kamu nggak ikut. Nah terus akhirnya Ya akhirnya ya dengan terpaksa Bunda itu jujur Bunda pas di apa ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku aku udah benci gemeter. nemu ayam ini kadang-kadang ya, mengganggu aja kalian ya. Setan ini memang ayam ini. Jadi pada saat di ruangan itu jujur aku udah gemeter kan Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu, yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Oh, betul. Kalau Bunda jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada. Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh? Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendiri yang dihantam gitu ya? Makanya di situ juga Bunda bisa bayangkan, kamu kayak terasa kayak ini apa ini semua ini kok aku yang jadi kayak ditekan, kayak aku yang diserang, belum lagi tunjuk-tunjuk, kayak nggak punya harga diri kok di situ jadinya kan? Ya aku kaget juga Bunda pas aku lagi duduk di sini terus aku ditunjuk-tunjuk gini. Nggak sopan itu kalau di Jerman pakai nunjuk-nunjuk gitu itu bisa kena apa namanya Anzeigen loh. Anzeigen itu artinya itu tidak boleh, kita nggak boleh ngomong sama orang dengan menunjukkan tangan, itu udah itu bisa suatu penuntutan, itu Anzeigen namanya. Kalau di Jerman itu udah kena itu, nggak pandang siapapun dia. Kalau katanya udah ngomong dengan tunjuk tangan, itu kena Anzeigen. Artinya itu kena ada undang-undang, ada pasalnya itu. Jadi kalau kita ngomong sama orang di sini tidak boleh pakai tangan, tidak boleh mukul, cuman berkuar-kuar aja. Tidak boleh nunjuk-nunjuk ke muka orang. Itu bisa dikenakan sanksi. Jadi memang makanya di Jerman ini susah kalau untuk berantem sama orang itu mendingan pakai mulut, jangan, kecuali kalau dia mukul duluan. Kalau dia mukul kita bisa adukan ke pengadilan bahwa saya dipukul dia. Tapi kita nggak usah ngebalas. Kalau kita ngebalas, kita sama-sama nggak dapat pembelaan. Tapi kalau ketika kita ditunjuk orang nunjuk kita pakai tangan, kita bisa laporkan dan ada saksi, gitu. Jadi waktu tolong ayam pergi dulu ya. Nggak tau malu nih ayam. Jadi Bunda pernah gitu waktu itu Bunda pernah mau kirim duit ke Indonesia. Terus dari orang timur kali ya, gaduh. Akhirnya Bunda teriak di situ. Bunda manggil polisi. Karena dia udah nunjuk-nunjuk. Akhirnya dia minta maaf.
Terus ada yang bilang mau kita mau bawa ke jalur hukum, mau bawa ke jalur, dia bilang sama Bunda, maukah kita bawa ke jalur hukum? Tapi karena dia udah minta maaf, dia udah terus Bunda kayak nengok dia kayak aduh ini kayaknya orang asing cari makan di Jerman tapi nggak tahu diri, nggak tahu hukum. Terus Bunda bilang nggak usah dibawa ke jalur hukum, maafkan aja udah. Karena itu polisi udah bilang katanya kamu ini mau kita bawa ke pengadilan atau kemana, ke hukum. Saya bilang nggak usah, tuntas sampai di sini aja. Tapi kalau Bunda tadi orang yang gampang suka mau bikin cari sensasi itu bisa kita tarik ke hukum, nanti dia kena. Tapi kalau dia kena pun dia mesti bayar 5.000 euro, uang dari mana? Iya, kasihan ya. Kita mikirnya ke situ juga. Kalau misalnya Bunda mikirin, kalau aku jadikan ini kasus gitu, aku tarik dia ke ranah hukum, lalu dia dikenakan sanksi, membayar aku 5.000, kita bisa nuntut. Lalu dia mengasih aku dari mana? Hah? Nggak mungkin dia mau jual bool, ya kan? Iya, ya udah deh. Apa nama Nopi? Pokoknya Bunda doakan sehat selalu buat kamu, sukses selalu buat kamu, tetap di jalur kamu yang benar. Jadi setelah itu terus gimana lagi? Ya nanti tinggal tunggu arahan dari Pak Menteri. Iya, tadinya Bunda mikir gini ya. Tadi Bunda sempat ngomong gini di live yang beberapa hari yang lalu. Udahlah kalau rap, kamu kayaknya tahu Pak, mungkin nggak tahu ketika Bunda live. Kayaknya mendingan larikan aja itu dananya, mendingan ke ini aja deh ke pemerintahan deh biar diatur gitu. Karena kan ini bukan hak kalian kan, hak para donasi gitu loh. Betul. Mendingan ke sana gitu. Kamu rambutnya panjang nggak? Pendek? Pendek Bunda. Oh. Tapi kan untuk ke pemerintah sebenarnya by proses Bunda, nggak segampang oke langsung taruh di pemerintah, nggak gitu Bunda. Jadi semua ini yang aku jalani semua by proses. Benar. Gitu. Terus akhirnya jadi sekarang udah tenang, udah nyaman lah ya. Udah Bunda, insya Allah Bunda. Ya mudah-mudahan kedepannya masih soalnya banyak sekali apa tuh orang-orang yang harus ditolong. Nggak model yang begitu terus. Udah dikasih uang 30 juta, bertingkah lagi. Nggak tahu berterima kasih. Emang ada manusia kayak gitu kadang-kadang ya. Nggak tahu berterima kasih ya. Ya, mendingan nolong kucing deh. Tahu berterima kasih, mendingan nolong kucing. Kucing tuh ditolong loh. Sama aja kayak nolong anjing sama aja kayak nolong anjing di hutan yang sedang kelaparan. Begitu tolong kita digigit. Itu modelnya seperti itu. Dikasih 1,5 apa namanya udah masuk uang 1,5 ngakunya 500. Ya kan? Ya benar. Udah makan Nopi? Udah Bunda tadi sore. Mau kenyang makannya. Selama ini makannya pasti nggak ini ya, nggak nafsu ya. Iya betul Bunda. Pastilah nggak nafsu, mau makan gimana nggak selera makan kalau kayak gitu. Boro-boro makan, tidur nggak nyenyak. Iya, Kalau tidur nggak bisa tidur aku. Tinggalkan Indonesia. Ya sudah Bunda, aku izin mau ibadah dulu. Iya sayang, sehat selalu buat kamu. Tetap pada pendirian kamu, tetap menjadi orang baik. Ya, banyak masyarakat Indonesia akan mendukung kamu dan membantu kamu dan mensupport kamu. Bye sayang. Amin Bunda. Bunda foto dulu. 1, 2, 3. Nanti kapan ada waktu nanti Bunda memang ke tempat kamu ya, ke apanya, ke mana? Yayasanku. Yayasan kamu di mana tadi kamu kasih tahu dong? Tangerang, nanti kita DM-an ya Bunda. Oke deh sayangku, anak Bunda yang seksi dan baheno. Udah Bunda. Ya sayang. Udah ya semuanya ya, Bunda pamit.